واغفر لنا ما مضى يا واسع. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال ويستحيل عليه تعالى, dan mustahil artinya tidak mungkin bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala al-adamu, Allah itu bersifat adam. Adam artinya pakai ain ini, ya bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah Nabiuna Adam alaihi salam. Kalau pakai ain dia namanya ketiadaan. Artinya sifat mustahil ya yang kita pelajari dalam mazhab kita Imamuna Asy-Syafi'i dalam fikihnya, kemudian dalam tauhidnya mazhab kita mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini imam tauhid kita ya, imam tauhid kita yang kita ikutin Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, sifat wajib yang sudah kita pelajari itu ada 20 minimal. Bisa lebih, bisa. Cuma yang terdeteksi para ulama-ulama kita itu ada 20. Dan tidak menutup kemungkinan sifat Allah yang wajib kita ketahui itu lebih. Nah, kemudian sifat yang mustahil yang kita pelajari ini minimal ada 20. Termasuk yang pertama yang disebutkan bahwa mustahil Allah itu tidak ada. Ini sifat yang tidak layak bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah juga mustahil, tidak layak pada hak Allah itu sifat kudus, baru. Artinya baru muncul, baru ada. Kemarin kita pelajari kalau Allah itu wajibul mungkin. Kalau kita mungkinul wujud, Allah itu wajibul wujud. Kalau kita mungkinul wujud. Kalau wajibul wujud memang Allah itu zat memang sudah ada sejak dulu dan memang tidak ada permulaan awalnya. Dan Allah memiliki sifat yang akhir, tapi juga akhirnya lantiha lahu, tidak ada batas akhirnya. Kalau kita mungkinul wujud, memungkinkan bisa ada, bisa nggak ada, dan adanya kita ada batasnya. Ini perbedaan zat Allah dengan kita. Kalau Allah itu wajibul wujud, kalau kita makhluk mungkinul wujud. Yang bisanya mungkin, bisa ada, bisa nggak ada. Juga Allah mustahil, artinya tidak layak pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bersifat fana. Naqidul baqo, lawan dari sifat baqo. Baqo kan kekal ya. Kalau fana berarti Allah itu mustahil binasa, hancur. Makanya di sana dalam Al-Qur'an Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap apapun ya, yang bernyawa. Kullu man 'alaiha fan, fanin itu maknanya binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa, dan akan kekal. Ya artinya wa yabqa wajhu rabbika, bukannya dimaknai itu wajahnya Allah seperti jisim ya. Itu maknanya zat Allah itu akan kekal selamanya. Artinya kalau makhluk pasti ada batasannya. Nanti akan ada batasannya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada batasan akhirnya. Lisai'in min khalqihi, dan Allah juga bersifat mustahil nih. Ya, apa maksudnya? Mumasalah, menyerupai, sama. Lisai'in kepada sesuatu min khalqihi, dari ciptaannya. Nah, ini sifat merupakan naqidul mukhalafatil hawadisi, merupakan lawanan dari sifat mukhalafatul hawadis.
Allah itu memiliki sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Dan juga Allah mustahil membutuhkan kepada zat yang lain, au mujidin, atau juga pencipta yang lain. Misalnya ada zat lain yang dia bisa menciptakan, Allah nggak butuh. Seandainya ada tuh, ya. Tapi ini dikatakan ya tidak akan mungkin ada, bahwa yang paling tinggi, yang mujid itu pencipta tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidan fi dzatihi, dan juga Allah itu tidak ada satu pada zatnya. Artinya Allah itu mustahil memiliki zat lebih dari satu. Bizatihi, pada zatnya, au sifatihi, atau juga pada sifatnya, au af'alihi, atau juga pada perbuatannya. Jadi kalau kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, qul huwallahu ahad, ahadun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Sikap ajiz artinya lemah, ya. Lemah diddul qudrah, lawan daripada qudrah. Ya, kalau Allah lemah nanti nggak bisa ngatur. Ya, ini hal-hal yang sifatnya mustahil, yang tidak layak pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wujudu syai'in minal alami, dan mustahil Allah itu ada keadaan sesuatu itu minal alam. Jadi adanya alam ini bukan berdasarkan memang dari alam itu sendiri. Misal ada bumi. Ini bumi itu bukan berasal adanya dengan sendirinya, tanpa ada irodahnya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini mustahil itu ada dengan sendirinya. Matahari, planet, tata surya itu bukan dengan adanya sendiri, atau juga bukan dari di luar kehendaknya. Ini merupakan mustahil. Dan juga mustahil Allah itu jahil, artinya tidak mengetahui. Bahasa kita tuh bodoh gitu ya, terhadap sesuatu minal maklumati, dari apa yang sudah menjadi hal yang maklum. Ya, fa in sawa'un kana jahlu basiton, ya, sama saja hal ketidaktahuannya itu basit, artinya secara global, secara total, atau juga secara parsial. Allah mustahil tuh. Bahkan Allah mengetahui, kalau kita sifat makhluk ini mengetahui yang sifatnya zahir saja, yang kelihatan. Ya, kalau kita nih makhluk, tapi kalau Allah enggak. Apa yang di dalamnya, yang batin ada dalam hati kita, Allah tahu. Ya, ini kalau tadi tuh ya al-jahal lawan dari sifat al-ilm. Allah mengetahui, sifat wajibnya ilmu, mengetahui, lawannya sifatnya jahil. Wal mautu, kemudian Allah juga mustahil tuh memiliki sifat maut. Ya, artinya mati. Ini sifatun wujudiyatun qaimatun bil mayyiti, ya, dinisbatkan kepada mati. Ini huwa didul hayat, lawan daripada sifat hayat. Wassomamu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil tamna'u minas sam'i, yang enggak bisa dengar. Maksudnya apa? Tuli. Mustahil Allah tuli. Bagaimana kita mau mendoa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tuli? Allah enggak dengar. Maka mustahil segala apapun yang kita munajatkan berdoa kepada Allah itu pasti dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Syaratnya apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Kita harus yakin, ya. Ud'ullaha tadarru'an wa khufyah. Minta apapun yang menjadi hajat kita kepada Allah, baik di waktu dia juga Allah mustahil bisu. Mustahil Allah bisu. Bagaimana dengan Al-Quran yang merupakan firman Allah? Ini merupakan ya firman Allah. Maka mustahil Allah itu tidak bisa berbicara. Wujudu harfin, atau juga Allah berbicara adanya apa? Wujudu harfin, kelihatan tuh ada hurufnya. Ya, kayak kita ini makhluk berbicara ada hurufnya. Kalau Allah berbicara, kalamnya Allah itu kagak ada
hurufnya, tidak mempunyai huruf au sautin atau juga suara. Fi kalamihil qadim, pada kalamnya yang qadim. Jadi bicara Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan kita. Allah berbicara tanpa suara, Allah berbicara tanpa huruf, dan ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kalam. Allah itu berbicara, maka lawannya al-bakamu, 20 mustahil pada sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil, yang tidak layak pada hak Allah. Kemudian sifat jaiznya apa? Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla, dan berlaku sifat jaiz pada hak Allah Subhanahu wa taala, fi'lu kulli mumkinin. Pada sifat jaiz hak Allah itu bagaimana sifat jaiz Allah? Fi'lu kulli mumkinin, Allah Subhanahu wa taala melakukan setiap hal yang mungkin. Jadi Allah tuh melakukan sesuatu, autarkuhu, atau Allah juga meninggalkannya. Jadi ini hak prerogatif Allah pada hak jaiz. Allah mau kasih rizki kepada makhluk, itu hak Allah. Allah kagak mau kasih. Nah, ini baru sifat Allah. Nanti sifat Rasulnya juga akan terhitung dan akan dijelaskan. Nah, kaitannya dengan i'tiqad ini, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan oleh Syekh Hasbullah, wa yajibu lahu ta'ala, dan wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih bagaimana menyikapinya? Ijmalan, secara universal, secara menyeluruh, ijmal. Bagaimana memahaminya? Kulla kamalin yaliku bizatihil aliyah. Kita secara umum untuk orang-orang awam, kalau nggak bisa memperdalam satu persatu sifat wajib, sifat mustahil, maka wajib bagi seluruh orang Islam standarnya memahami bahwa Allah ini memiliki sifat wajib secara ijmal, secara global saja. Dengan apa memaknai sifat yang wajib? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati seluruh sifat-sifat kamaliyah, sifat-sifat kesempurnaan. Jadi sifat-sifat kesempurnaan yang ada itu mutlak punya Allah. Seandainya di luar ada sifat 20, ada sifat yang layak, yang sifat sempurna, maka itu bagian daripada sifat yang wajib. Globalnya, wa yastahilu alaihi, dan mustahil pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, jami'un naqaisi, seluruh sifat-sifat yang bersifatnya kekurangan, yang sifatnya zalat, sifat-sifat yang tercela, itu mustahil. Jadi kalau yang pertama, seluruh sifat kemuliaan, seluruh sifat kesempurnaan, itu jatuhnya pada sifat yang wajib pada hak Allah. Dalil yang demikian itu, mana nih sifat wajib pada hak Allah, sifat mustahil pada hak Allah, sifat jaiz pada hak Allah? Apa? Tanda buktinya tuh, kata Syekh Hasbullah. Nih dikatakan ala hada syaklil badi'i, yakni bentuk daripada apa? Daripada alam yang begitu mempesona, yang begitu indah. Adanya alam ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang wajib itu. Wajib juga nih bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, semoga salam sejahteraan dan salam untuk mereka, asidku. Ya, Rasul ini memiliki sifat juga. Sifat yang wajib ada Rasul itu ada 4. Asidku, 1, jujur, benar. Ya. Kemudian fi jami'i ma akhbaru bihi, terhadap segala sesuatu, semua apa yang mereka beritakan tuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walau bil madhi, sekalipun dia memberikan kabar itu dengan apa? Guyon bahasanya, bercanda. Ini kata-kata walau bil madhi memang dikupas sama Syekh Hasbullah.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat siddiq, benar, jujur. Rasulullah dan para nabi-nabi, ya ini kan nabi dalam sebuah riwayat itu banyak menyebutkan kalau Rasul itu ada 313, sedangkan nabi 124.000. Nah ini mereka memiliki sifat terutama Rasul, wal amanatu memiliki sifat amanah. Ya amanah artinya tidak melanggar daripada kelakuan perbuatan kemaksiatan, dan juga menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fatonatu, kemudian yang ketiga fatonah. Wah, ini fatonah artinya cerdas. Rasul itu harus cerdas, ya. Kemudian wa tablighu ma amaru bitablighihi, dan juga Rasulullah itu menyampaikan apa yang diperintahkan kita berihi untuk menyampaikannya lil khalqi, dan untuk kepada makhluknya, kepada khalqi artinya kepada umatnya. Wa yastahilu alaihim. Nah ini tadi itu sifat-sifat wajib pada Rasul itu ada 4 ya, siddiq, kemudian tabligh, amanah, fatonah, itu merupakan sifat yang wajib pada hak Rasul. Kemudian wa yastahilu alaihim, dan mustahil pada hak Rasul itu apa? Al-kadzibu. Kemudian yang pertama ini sifat dusta. Rasulullah dan para nabi, para rasul itu mustahil berdusta. Termasuk kita ini termasuk umat Islam, umat Nabi memang anti, ya. Itu yang namanya orang mukmin itu anti untuk bersifat dusta. Khianat, ya, berkhianat artinya fi syai'in mimma naha anhu, melakukan sesuatu yang dilarang, ya, atau juga baik yang sifatnya tahrim atau karohah yang dilarang maupun yang sifatnya makruh. Ini lawan daripada sifat amanah. Kemudian wal balada, ini merupakan sifat lawan daripada fatonah, artinya balada itu bodoh, begitu. Mustahil seorang nabi itu memiliki sifat balada. Dan juga mustahil yang keempat, sifat-sifat Rasul itu adalah menyembunyikan sesuatu, mimma amaru bitablighihi, menyembuhkan sesuatu dari apa yang Allah perintahkan, bitablighihi, untuk menyampaikannya. Sehat selagi kita masih ada semangat, belum ada uzur, maka kita manfaatkan kesempatan yang terbaik ini untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian, materi kita terkait dengan masalah i'tiqad, baik sifat wajib bagi Allah maupun sifat wajib bagi Rasul dan mustahil serta sifat jaiznya. Di sini terakhir dikatakan wa yajuzu fi haqqihim, dan pada sifat jaiz pada hak Rasul sifatul basyar. Sifat jaiz bagi Rasul juga satu, sifatul basyar namanya, sifat yang ada pada manusia pada umumnya, ya. Sifat manusia pada umumnya termasuk sifat basyar. Apa contohnya tuh? Nah, di sini dikatakan allati lan kusu bisababiha, yang kagak menurun dengan sebabnya martabat-martabat Rasul yang mulia. Artinya Rasul itu memiliki sifat jaiz sama kayak manusia yang lain, tapi tidak menurunkan martabat kenabiannya, tetap mulia, ya. Ini seperti apa? Kalau akli seperti makan, sama Rasul makan, ya. Wasyurbi, dan juga Rasul itu minum. Nah, termasuk Rasul itu apa? Dia itu termasuk kesukaannya ya'kulul lahma, ya. Dia suka makan daging ke Rasul kita, ya. Wa yuhibbuhu, dan juga dia mencintai daging tuh. Wa ya'kulud dajjaj, dan Rasul juga apa? Suka makan apa? Ayam, termasuk ayam jago nih. Rasulullah itu makan. Wa yuhibbul hulwa, dan Rasul juga demen yang manis-manis. Wal asal, dan juga Rasul demen apa? Madu. Kemudian wa yuhibbu syurbal ma'il barid, Nabi juga senang tuh minum air apa? Air dingin, ya. Wa yashrubuhu fi salasati anfas, Nabi kalau minum berarti 3 kali nafas. Kalau ada Nabi itu kalau minum belum itu habis. Ikutin pakai cara Nabi, ya.
dikit-dikit ya hal yang baik kita kerjain, minum ya upayain duduk. Ini kulluha semuanya lah qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat Allah yang wajib yang mustahil jaiz 41 dan juga sifat jaiz, sifat wajib, mustahil dan jaiz pada Rasul ada berapa? 4, 1, ada 9. Nah, jadi semuanya genep 50. Itu terkumpul pada kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini terkumpul di sini semuanya. Sifat yang wajib tadi kita memahaminya. Kalau kita repot, udah kita pukul rata secara global. Allahumma sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.